Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran pengantar dasar matematika. Sebelum itu saya akan membacakan surah As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, selesai sudah saya membacakan surah As-Saff, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi ini. Judul materinya garis dan sudut. Garis merupakan bangun berdimensi 1. Dua titik dihubungkan menjadi satu garis. Kedudukan garis dibagi 4 bagian. Pertama, 2 garis sejajar. Dikatakan apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotong jika diperpanjang sampai tak hingga. Seperti contoh yang ada di situ sudah saya tampilkan gambarnya. Oke, kita lanjut. Kedua, 2 garis berpotongan. Dikatakan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong, seperti gambar berikut, memiliki 2 garis saling berpotong. Nah, titik potongnya itu kalau dicontoh di tengah-tengah garis perpotongannya, titik potongnya. Oke, kita lanjut. Ketiga, 2 garis berimpit. Dikatakan apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Nah, contohnya di situ sebenarnya itu 2 garis, namun dia berimpit, jadi terlihat seperti satu garis. Oke, kita lanjut. Keempat, 2 garis bersilang. Dikatakan apabila garis tersebut tidak terletak pada satu bidang dasar dan tidak akan berpotong apabila diperpanjang. Nah, itu contoh pada gambar itu, garis yang bersilang itu dia garisnya berwarna merah. Nah, itu contohnya. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat garis sejajar ada 3 jenis, yaitu 1. Melalui satu titik di luar sebuah garis dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis itu. Kedua, jika sebuah garis memotong salah satu dari 2 garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. 3. Jika sebuah garis sejajar dengan 2 garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar pula garis itu sama yang lain. Baik, lanjut ke sudut. Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara 2 garis lurus. Nah, itu ada gambarnya. Di situ ada A, O, B. Nah, sudut dinotasikan sebagai sudut, gambar sudut, dan O itu titik sudut. Besar sudut dinyatakan derajat, menit, dan detik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, contoh soal. Nyatakan satuan sudut berikut. Nomor 1, 9 derajat sama dengan berapa menit? Kedua, 12 menit sama dengan berapa detik? Yang ketiga, 72 derajat 42 menit sama dengan berapa derajat? Pembahasan. 9 derajat dikali 60 menit sama dengan 540 menit. Yang kedua, 12 menit dikali 3600 detik sama dengan 43200 detik. Yang ketiga, 72 derajat ditambah 42 per 60 derajat sama dengan 72 derajat ditambah 0,7 derajat sama dengan 72,7 derajat. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, jenis-jenis sudut. Ada 5 jenis sudut. Pertama, sudut siku-siku. Yang kedua, sudut lurus. Yang ketiga, sudut lancip.
Yang keempat, sudut tumpul. Yang kelima, sudut refleks. Nah, hubungan antar sudut. Pertama, pasangan sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku berkomplemen 90 derajat sudut, yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Nah, rumusnya D tambah C sama dengan 90. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pasangan sudut yang saling berpelurus bersuplemen. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen 180 derajat, sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Nah, rumusnya B tambah A sama dengan 180. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada sudut apa ya? Oke. Yang ditanyakan besar pelurus sudut COB adalah A 36 derajat, B 37 derajat, C 69 derajat, D 111 derajat. Pembahasan. Garis lurus jumlah sudutnya 180 derajat. Jadi 3x ditambah 2x kurang 5 sama dengan 180. 3x tambah 2x sama dengan 5x, maka 5x sama dengan 185. Kenapa 185? Di sini saya lupa untuk menambahkan penjelasannya. Nah, 180 menjadi 185. 180 itu dari min 5 dikurang 2x kurang 5. Nah, kurang 5-nya itu dipindahkan menjadi tambah, makanya 180 tambah 5 menjadi 185. Oke, kita lanjut. Maka x sama dengan 37. Kenapa 37? Karena 185 dibagi 5 sama dengan 37. Dan itu masih garis lurusnya yang diketahui karena yang ditanya besar pelurus sudut COB. Ditanya pelurus sudut COB. Sudut COB sama dengan 3x. Berarti tinggal masukkan x-nya. X-nya sama dengan 37. Maka 3 dikali 37 sama dengan 111 derajat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut bertolak belakang yang besar sudutnya sama. Nah, di situ ada gambarnya. Sudut LKO sama dengan sudut MON, sudut LOM sama dengan sudut KON. Hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong garis yang lainnya. Dan ada 5 macam sudut. Pertama, sudut sehadap. Kedua, sudut-sudut dalam berseberangan. Ketiga, sudut-sudut berseberangan luar. Keempat, sudut-sudut sepihak dalam. Kelima, sudut-sudut sepihak luar. Nah, selesai sudah penjelasan dari materi garis dan sudut. Mungkin sampai sini saja. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.